Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan, terutama di dalam tema yang baru, yaitu mengenai pengharapan di tengah ketandusan padang gurun. Dan ini adalah bagian daripada eksposisi dari kitab Bilangan. Walaupun demikian kita tidak akan mengeksposisi keseluruhan daripada kitab Bilangan, tetapi kita hanya memilih bagian-bagian tertentu daripada kitab Bilangan untuk menunjukkan bagaimana adanya pengharapan di tengah-tengah ketandusan yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya akan saya kaitkan dengan pribadi Kristus, sehingga kita mengeksposisi kitab Bilangan di dalam sudut pandang kristologi. Baik, sebelum kita akan memulai pembahasan kita atau perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon anugerah Allah di sorga. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan syukur untuk anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memanggil kami dan menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang memegang dan menuntun tangan kami melewati pengembaraan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan Engkau adalah Allah yang memprovidensiakan segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah pergumulan kami di dalam dunia ini. Kami berdoa biarlah Allah di sorga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, eksposisi kitab Bilangan, Tuhan memimpin setiap kami, kaum ibu, kaum wanita untuk tetap melihat pemeliharaan Allah di dalam segala macam kehidupan kami, di dalam pengembaraan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Allah semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan, pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kedua saja. Lalu kita baca ayat referensinya di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Lalu di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembicaraan mengenai padang gurun adalah pembicaraan yang tidak dapat dilepaskan dengan pergumulan yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia dicobai di padang gurun. Jadi ini adalah dua hal yang paralel yang dimana Yesus sendiri mengungkapkan di dalam seluruh jawaban-jawaban di dalam Matius, menunjukkan bahwa apa yang dialami di pencobaan padang gurun adalah paralel dengan apa yang dialami oleh Israel selama perjalanannya di pengembaraan padang gurun selama 40 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detail di dalam introduksi kita mengenai kitab Bilangan secara menyeluruh, walaupun ini disampaikan secara singkat saja sebagai pengetahuan latar belakang kita tentang kitab Bilangan, lalu saya akan masuk ke dalam tipologi daripada Israel dan padang gurun yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Mari kita mulai melihat di dalam introduction,
Di situ ada nama kitab bilangan. Kitab bilangan adalah nama yang dikenakan oleh Septuaginta. Ya, tetapi kata bilangan itu sendiri di dalam Tanak. Saudara tahu Tanak itu apa? Tanak adalah Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang merupakan singkatan dari Torah, Neviim, dan Ketuvim. Torah, Neviim, dan Ketuvim itu yang disingkat menjadi Tanak. Nah, Tanak itu adalah sekali lagi Alkitab Perjanjian Lama yang sekarang saudara pegang, ya, yang diterima di dalam 39 kitab. Nah, Tanak ini, Torah, Neviim, dan Ketuvim itu adalah 3 bagian yang merupakan susunan di dalam Alkitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani. Nah, Tanak menamakan kitab bilangan itu dengan Bemidbar, ya, Bemidbar, yang berarti di padang gurun atau Weedavar, ya, yang ini berarti ia berkata atau ia berfirman. Itu sesuai dengan ayat yang pertama di dalam bilangan pasal 1 yang tadi kita baca. Tuhan berfirman, Weedavar, dia berfirman di mana? Di padang gurun, Bemidbar, ya, di padang gurun. Saudara perhatikan ada kata dasar yang sama antara Bemidbar dan Weedavar. Apa itu? Adavar. Adavar atau adabar, ya, yang berarti firman. Jadi itu berarti padang gurun dan firman adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana di padang gurun firman Allah itu hadir. Di mana di padang gurun Allah hadir di sana dan memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi saudara harus ingat ini adalah kata yang dipakai di dalam Tanak bahasa Ibrani untuk menunjukkan peranan firman di tengah-tengah pengembaraan padang gurun. Nah, Septuaginta itu menyebutnya dengan kata aritmoi. Aritmoi atau sekarang saudara kenal aritmatika, ya. Itu dari bahasa Latin, ya, yang berarti bilangan, ya. Terkait dengan 2 macam sensus yang dilakukan di dalam kitab bilangan. Ada 2 sensus yang dilakukan kepada orang Israel, kepada mereka yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang. Saudara ingat kenapa harus ada kalimat yang sanggup untuk berperang? Karena memang Israel dipersiapkan sebagai laskar-laskar, prajurit-prajurit Allah yang berperang demi Allah. Untuk menegakkan kehendak dia, menegakkan pemerintahan dia di tengah-tengah dunia ini. Nah, di dalam sensus pertama yang dicatat di dalam bilangan 1 ayat 1 sampai 54, saudara, di situ dilakukan ketika, saudara perhatikan, pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun yang kedua, ya. Pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun kedua sesudah keluar dari Mesir, yakni ketika Harun masih hidup. Harun masih hidup. Lalu sensus yang kedua itu dilakukan di dalam bilangan pasal 26 ayat 1 sampai 65, juga bicara mengenai orang-orang dewasa, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang. Nah, itu dilakukan kira-kira 38 tahun kemudian. Jadi saudara, jarak waktu antara pasal 1 ke dalam pasal 26 ada berapa lama? 38 tahun, saudara. 38 tahun, ya. Baru terjadilah sensus kedua. Dan sensus kedua itu dilakukan ketika Harun sudah wafat dan anaknya Eliasar menggantikan dia sebagai imam besar. Jadi waktu saudara membaca kitab bilangan, saudara tidak boleh berasumsi bahwa ini ditulis secara kronologis, ya, di dalam urut-urutan waktu. Tidak demikian, saudara. Bahkan menulisnya, mencatatnya menurut tujuan yang dimaksudkan oleh Allah melalui Musa, dan itu sebabnya tidak melakukannya secara kronologi waktu. Contoh tadi, ya, antara sensus pertama kepada sensus yang kedua saja ada kurun waktu jarak 38 tahun. Nah, saudara, total sensus, saudara perhatikan, di dalam sensus pertama ada berapa? 550.000 orang laki-laki yang mampu untuk berperang umur 20 tahun ke atas. Dan sensus kedua ada 601.730.000 orang laki-laki dewasa umur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang. Saudara, seluruh penafsir umumnya yang saya baca adalah mereka menyimpulkan dari rata-rata yang ada, maka diperkirakan jumlah seluruh orang Israel yang hari itu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan adalah 2-3 juta jiwa. Saudara bayangkan, Musa memimpin orang-orang yang begitu banyak, 2-3 juta orang berjalan, saudara. 1-2 orang yang kita pimpin saja, isi kepalanya sudah berbeda. Maunya macam-macam. Ini 2-3 juta orang, saudara, dipimpin oleh siapa? Oleh Musa. Dan dibantu oleh Harun bersama dengan Miriam.
Saudara bisa bayangkan betapa pusingnya kepala daripada Musa kalau mereka sudah datang dan bersungut-sungut kepada Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan betapa besar pemeliharaan Allah atas umat Israel. Selama mereka ada di tanah Mesir, Allah melipat kali gandakan jumlah jiwa. Dari 70 jiwa yang datang dari Kanaan bersama dengan Yakub menuju ke Mesir, lalu keluar pada zaman Musa itu ada sekitar 2-3 juta jiwa. Luar biasa pemeliharaan Tuhan atas Israel. Jadi saudara memperhatikan dari nama kitab Bilangan, kita melihat secara terimplisit di situ bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan daripada Israel, di tengah-tengah pengembaraan mereka, di tengah-tengah kesukaran dalam hidup mereka, Allah peliharakan mereka, Allah hadir dengan firman-Nya. Nah, apa tema dan tujuan daripada kitab Bilangan? Ya, tema dan tujuan daripada kitab Bilangan. Saudara perhatikan, yang diceritakan dalam kitab Bilangan adalah sejarah Israel mulai dari bulan kedua tahun kedua sampai dengan bulan ke-11 tahun ke-40. Saudara perhatikan, saya ulangi, yang diceritakan di dalam kitab Bilangan adalah perjalanan Israel selama di padang gurun mulai dari mana? Bulan kedua tahun kedua, yaitu Bilangan 1 ayat 1, sampai dengan bulan ke-11 tahun ke-40 dicatat di dalam Ulangan 1 ayat yang ketiga. Jadi sangat panjang, bukan? Kisah dalam kitab Bilangan adalah mengisahkan tentang perjalanan yang panjang 40 tahun selama mereka itu ada di padang gurun Sinai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa fokus utama dari kitab Bilangan adalah kepada pengembaraan Israel di dalam padang gurun, Nah, kalau kita baca Ulangan 1 ayat 2, sebenarnya perjalanan Israel dari Gunung Horeb, ya, dari Sinai menuju ke wilayah daripada Palestina, dalam hal ini Kanaan, saudara, sebenarnya hanya makan waktu 11 hari. 11 hari. Perjalanan yang sangat singkat. Tetapi saudara, Allah menghukum mereka. Saudara lihat di dalam Bilangan pasal 14 tentang pemberontakan umat Israel. Dan Allah menghukum mereka 40 hari. Itu dengan hitungan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi totalnya adalah 40 tahun mereka dihukum Allah. Dan membuat perjalanan itu begitu lebih panjang dan amat panjang. Penuh dengan penderitaan. Mereka harus tempuh itu. Kira-kira 38 sampai 40 tahun perjalanan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin umat Allah selama 40 tahun. Tetapi sesungguhnya di dalam semuanya itu Dia bekerja sedemikian rupa sehingga Israel tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kesukaran yang berat karena Allah hadir dan menopang mereka. Nah, hal yang kedua, penderitaan Israel di padang gurun, saudara, sebagai konsekuensi dari pemberontakan mereka terhadap perjanjian Allah. Ini juga menjadi fokus daripada pembahasan. Pembahasan bukan saja berbicara mengenai perjalanan pengembaraan selama 40 tahun, tetapi juga berbicara mengenai penderitaan yang dialami oleh Israel selama 40 tahun sebagai konsekuensi daripada pemberontakan mereka terhadap perjanjian Allah. Jadi saudara memperhatikan umat Allah yang mengalami eksodus, ketika mereka tidak taat kepada Allah, ketika mereka mendukakan hati Allah, apa yang terjadi? Allah mendisiplin mereka dengan begitu keras. Allah tidak segan-segan membiarkan mereka hidup selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan ya kalau kita lihat kepada murka Allah. Tetapi di pihak lain, di balik murka Allah ada kasih Allah yang begitu besar. Di balik rotan Allah yang keras itu ada maksud Allah yang begitu baik bagi umat Allah. Nanti kita akan pelajari itu di dalam pembahasan yang lebih detail berikutnya. Nah, hal yang ketiga yang menjadi fokus daripada tema atau tujuan daripada kitab Bilangan, pemeliharaan Allah, providensia Allah secara ajaib yang tidak pernah berhenti atas umatnya. Providensia Allah itu meliputi apa saja, saudara? Yang pertama, Allah memungkinkan Israel hidup di padang gurun. Nanti saya jelaskan bagaimana kehidupan di padang gurun seperti apa. Satu-satunya yang memungkinkan Israel hidup di padang gurun 40 tahun adalah Allah. Yang kedua, providensia Allah memenuhi kebutuhan Israel walaupun Israel terus lawan dia. Tetapi setiap kali mereka minta makan, Allah kasih mereka makan. Setiap kali mereka bersungut-sungut minta minum, Allah kasih mereka minum. Padahal mereka terus berkelahi sama Tuhan Allah, terus memberontak sama Tuhan Allah. Tapi Allah sayang sama mereka. Makanya Allah menunjukkan di dalam providensia Allah ada kasih dan pengampunan yang Allah sediakan bagi umat Israel. Itu sebabnya Allah berkata kepada Musa, Allah itu panjang sabar, saudara. Karena apa? Setiap hari dia menerima akan
hujatan, fitnahan, pemberontakan yang terus-menerus datang daripada pihak Israel, orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Terus-menerus, tetapi dia menyatakan kelembutannya, menyatakan kesabarannya luar biasa dalam menangani pemberontakan Israel. Saudara, mari kita mempelajari karakter Allah yang begitu agung di dalam kitab Bilangan. Dia bukan saja Allah kita, tapi dia Bapa kita. Dia bukan saja Allah kita, tapi dia Bapa kita. Kalau Bapa saudara, dia tidak akan membiarkan saudara melakukan kejahatan atau membiarkan saudara jatuh di dalam dosa saudara. Seorang bapa yang baik jika melihat anaknya itu berdosa, apa yang dia lakukan? Dia disiplinkan anak itu. Tetapi sekali lagi, bapa itu bukan saja bapa yang adil, tetapi bapa itu juga bapa yang kasih. Sehingga dia menyatakan kasih dan kemurahannya, kelembutan, kesabarannya kepada Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang ketiga yang merupakan tema dan tujuan daripada kitab Bilangan, menyatakan providensia Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan umat Allah yang terus memberontak kepada Dia. Dan yang keempat, saudara, tema dan tujuan daripada kitab Bilangan adalah Allah adalah pusat kehidupan umat Israel. Allah adalah pusat kehidupan umat Israel. Saudara, di depan layar ada gambar yang merupakan model penempatan orang Israel di dalam kemah-kemah mereka. Saudara lihat apa yang menjadi pusat perkemahan Israel di situ? Allah. Kemah pertemuan atau kemah suci itu ada di tengah-tengah perkemahan daripada Israel. Lalu bagian pintu timur, saudara perhatikan, pintu timur adalah pintu masuk keluarnya para imam. Ya, itu siapa yang paling depan, saudara? Ada Musa, ada Harun yaitu imam besar dan imam-imam. Mereka berkemah di situ. Lalu di sisi kiri dan kanan, lalu kemudian di pintu barat, pintu selatan, pintu utara, yang ada adalah keluarga daripada keturunan Lewi. Ada siapa saja di situ? Ada Kehat, ada Gerson, ada Merari. Ya, saudara, ini adalah keliling pasukan yang mengelilingi dan melayani rumah Allah. Pertama adalah lingkar terdalam, Musa, Harun beserta dengan para imam. Dan lingkar kedua adalah keturunan Lewi yang terdiri dari 3 suku, Kehat, Gerson, dan Merari. Lalu kemudian lingkar berikutnya adalah suku-suku yang lain, 12 suku yang lain. Paling depan siapa, saudara? Yehuda. Barisan paling depan setelah lingkar bagian dalam, saudara, itu paling depan adalah Yehuda. Kenapa, saudara? Karena dia adalah pemimpin nantinya di dalam kehidupan daripada orang Israel. Dialah raja yang dipilih Allah dan kemudian Kristus dari keturunan Yehuda. Nah, saudara, dari semua ini, barisan ini, saudara, diatur oleh Allah melalui Musa untuk menunjukkan bahwa seluruh kehidupan daripada 12 suku Israel ini berpusatkan kepada Allah. Saudara, padang gurun adalah kisah, narasi mengenai kehidupan anak-anak Allah, yaitu Israel. Narasi mengenai kepemimpinan Allah di dalam hidup anak-anak Allah. Narasi mengenai Allah yang menjadi fokus daripada kehidupan umat Allah. Ini yang mau diungkapkan di dalam kitab Bilangan. Di tengah-tengah segala kesukaran yang mereka hadapi, mereka adalah anak Allah. Dan Allah memimpin langsung kehidupan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu hal yang begitu amat indah di dalam kitab Bilangan, di mana saudara dan saya melihat bahwa kita sebagai anak-anak Allah tidak ditinggalkan Tuhan berjalan di dalam pengembaraan dunia ini, yaitu padang gurun itu. Nah, apa karakteristik daripada penggunaan kata padang gurun? Ini yang saya akan bahas untuk kemudian menjelaskan betapa sukarnya kehidupan di padang gurun. Karakteristik di dalam penggunaan padang gurun, konteks perjanjian lama dan di dalam konteks perjanjian baru. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama. Padang gurun di dalam perjanjian lama dilihat sebagai tempat yang penuh bahaya dan kematian. Kondisi padang gurun ini, saudara, yang dimaksudkan dalam kitab Bilangan adalah di semenanjung Sinai, saudara, di semenanjung Sinai, ya, di bagian selatan, ya, di bagian selatan daripada Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata padang gurun, midbar, saudara, itu menyatakan bukan saja padang gurun yang tandus, saudara. Sebenarnya di dalam penyelidikan arkeologi terakhir, saudara, ditemukan bahwa kata padang gurun itu juga mengacu kepada padang yang penuh rumput. Padang yang penuh rumput. Jadi tidak harus kepada hal yang bersifat tandus, kering saja, tetapi juga mengacu kepada padang rumput, ya, padang yang penuh rumput. Misalnya di dalam Mazmur 65 ayat 14. Atau Yoel 2 ayat 22 yang kemudian bisa menunjang peternakan domba. Saudara bayangkan, ya, Israel keluar dari Mesir, mereka membawa ternak.
Mereka mendapatkan jarahan daripada Mesir. Jarahan daripada Mesir itu bukan saja terdiri dari kain-kain yang begitu indah dengan segala macam pernak-pernik emas dan seterusnya, tetapi juga mereka membawa serta ternak. Dari mana mereka memberi makan ternak mereka? Waktu mereka melewati semenanjung Sinai itu selama 40 tahun, saudara. Allah menyediakan di dalam padang gurun itu terdiri dari padang rumput. Jadi di dalam padang gurun yang luas itu ada padang-padang kecilnya, ya, yang disebut sebagai padang belukar. Yang di sana ada juga rumput-rumput yang bisa dipakai untuk berternak domba. Ada juga padang di wilayah semenanjung Sinai itu yang penuh dengan karang dan pasir, yang sepi sekali. Ya, itu misalnya saudara lihat di dalam Ulangan 32 ayat 10 dan Ayub 38 ayat 26. Jadi kata padang gurun itu sendiri berbicara mengenai apa? Mengenai kondisi padang yang penuh dengan karang dan pasir, sepi. Ya, sepi. Sehingga sangat mungkin terjadi perampokan, sangat mungkin terjadi hal-hal yang jahat di sana. Nah, di sisi yang lain, kata padang gurun juga berbicara mengenai ketandusan. Ketandusan, saudara. Ketandusan karena curah hujan yang begitu kurang dan ada kengerian yang begitu amat di dalam padang gurun. Mari kita lihat kalimat daripada Musa, Ulangan 1 ayat 19 dan 8 ayat 15, bagaimana Musa menggambarkan perjalanan di padang gurun itu adalah hal yang sangat menyusahkan dan amat mengerikan. Pasal 1 kitab Ulangan ayat 19. Di situ dikatakan, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Lalu 8 ayat 15. Ulangan 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi kalimat ini, saudara, menggambarkan kengerian daripada padang gurun yang berbahaya dan mematikan itu, saudara. Ada kalajengking, ada ular yang mematikan, ketiadaan air di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya orang tidak mungkin tinggal lama di padang gurun, saudara. Walaupun mereka bisa tinggal sewaktu-waktu karena ada di sana oasis juga, ada di sana juga padang yang punya rerumputan, walaupun nanti kemudian dibakar oleh terik matahari dan kering lagi, tetapi saudara, mereka tidak bisa tinggal tetap selama 40 tahun. Mereka adalah bangsa yang nomaden, yang berpindah-pindah, saudara. Tidak bisa stay satu tempat. Masalahnya Israel disuruh tinggal tetap di situ, saudara. 40 tahun, saudara. Bagaimana mungkin hidup bersama kalajengking, hidup bersama ular-ular, saudara? Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Sangat mengerikan. Tidak ada air sama sekali. Tandus. Tandus, saudara. Tandus. Jadi kalau saudara memperhatikan akan apa yang diungkapkan, saudara, di dalam kitab Ulangan dan juga di konfirmasi di dalam Hosea 13 ayat 5, di situ disebutkan bahwa padang gurun itu adalah tanah yang gersang. Maka berarti hidup di situ adalah hidup yang sangat berbahaya. Hidup di situ adalah sama dengan mati, cari mati di sana, ya saudara. Dan ini yang terjadi dan kemudian dialami oleh orang Israel selama 40 tahun. Mereka tinggal di tengah-tengah padang yang penuh dengan semak duri dan binatang-binatang yang berbahaya. Kedua, di dalam perjanjian lama, padang gurun, saudara, itu menyatakan pemberontakan Israel dan hukuman Allah atas umatnya. Saudara perhatikan, karakteristik ini adalah sesuatu yang berulang-ulang dinyatakan di dalam kitab Musa, kitab para nabi, untuk menunjukkan bahwa Israel memberontak kepada Tuhan di mana di padang gurun. Dan Allah menghukum mereka. Itu semua membangkitkan akan murka Allah. Saudara lihat misalnya di dalam Bilangan 14 ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Tuhan pakai kalimat apa, saudara? Kalimat yang sarkasme. Bangkai-bangkai, bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Saudara, ini kata-kata yang keluar dengan kasar sekali daripada mulut Allah sendiri, untuk menunjukkan bahwa Allah sudah muak kepada Israel. Allah benci kepada pemberontakan mereka. Setiap hari mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan kalimat Allah menggambarkan murka Allah atas umat Allah. Dan saudara perhatikan kalimat di situ. Anak-anakmu generasi kedua yang dilahirkan di padang gurun dan besar di padang gurun, mereka menjadi penggembala di padang gurun.
Saudara perhatikan, penggembala di padang gurun. Implikasi apa? Di wilayah semenanjung Sinai, tidak semuanya tanah itu tandus. Tetapi ada wilayah yang ada oasisnya dan ada wilayah di mana ada rerumputan hijau bertumbuh di situ. Sehingga anak-anaknya bisa menggembalakan ternak itu. Ketiga, karakteristik penggunaan padang gurun di dalam perjanjian lama. Padang gurun adalah tempat di mana kejahatan itu terjadi dan pencobaan itu terjadi. Saudara lihat di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 16. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lalu ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara, ini adalah menunjukkan bahwa padang gurun adalah wadah yang Allah pakai untuk apa? Menguji umat Allah, memurnikan iman daripada umat Allah, walaupun dengan cara menggunakan apa yang jahat, menggunakan hal-hal yang merupakan pencobaan itu untuk menguji iman daripada umat Allah. Saudara juga bisa baca di dalam Imamat 16 ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Kalimat ini mengimplikasikan adanya kejahatan yang terjadi di antara orang Israel dan harus dibuang. Dan harus dibuang. Kenapa digambarkan dengan kambing yang ada di padang gurun, saudara? Ini berbicara mengenai padang gurun itu lekat dengan kejahatan. Padang gurun itu lekat dengan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan daripada umat Israel. Bahkan Yesaya dan Yeremia menunjukkan bahwa di situ adalah tempat tinggal daripada jin-jin. Ya, saya bacakan bagi saudara. Saudara mungkin pikir Alkitab ini nggak pernah bicara tentang jin. Ya, ternyata di dalam Yesaya maupun Yeremia ada bicara mengenai hal itu. Yesaya pasal yang ke-13 ayat 21. Yesaya 13 ayat yang ke-21. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta akan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat. Di mana? Di padang gurun. Jadi ini adalah kisah di dalam Yesaya yang menunjukkan bahwa padang gurun itu sangat identik dengan keadaan di mana ada kejahatan, ada iblis bekerja di sana, ada pencobaan di sana. Lalu Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat yang kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Jadi padang gurun digambarkan seperti kejahatan imoralitas. Imoralitas, saudara. Dan betul sekali di dalam kisah bilangan terjadi imoralitas di antara orang Israel akibat nasihat daripada Bileam. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kehidupan dari umat Allah. Umat Allah yang mengalami eksodus, mengalami begitu banyak mujizat, mereka jatuh di dalam pencobaan, bukan saja di dalam urusan makan dan minum, tetapi juga di dalam urusan imoralitas. Yang berikutnya, karakteristik daripada padang gurun, saudara, itu adalah tempat di mana Allah menyatakan perlindungan dan tuntunannya bagi umat Allah. Di satu pihak ada gambaran yang negatif, tetapi di pihak lain ada gambaran yang begitu indah yang Allah berikan tentang padang gurun di dalam perjanjian lama, di mana padang gurun itu dikorelasikan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat di mana Allah menuntun umat Allah. Saudara bisa membaca itu di dalam konsep, misalnya ketika Elia lari daripada Isabel, lalu dia pergi kemana? Ke padang gurun. Ke padang gurun. Lalu Yeremia juga berbicara bahwa padang gurun adalah tempat penginapan bagi Nabi Tuhan yang sedang berlari, yang sedang berjalan, yang sedang melakukan kehendak Allah. Dia pergi ke sana. Bahkan di dalam perjanjian baru pun Yesus Kristus pergi ke padang gurun. Dan kemudian Rasul Paulus pun pergi ke padang gurun. Yohanes Pembaptis pun pergi ke padang gurun. Di sana mereka mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, mendapatkan tuntunan dari Allah. Karena apa? Firman Allah diberitakan di sana. Musa di padang gurun mendapatkan firman dari Allah. Israel di padang gurun mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada tiang awan, tiang api. Dan Israel dipimpin langsung oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Musa.
Jadi saudara, waktu kita melihat padang gurun, konotasinya tidak selalu negatif, karena di sana juga Allah hadir dan memberikan perlindungan dan tuntunannya secara spesifik melalui Musa kepada umatnya. Dan yang berikutnya, padang gurun di dalam konsep perjanjian lama adalah tempat penyembahan dan covenant Allah. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Allah berbicara dengan jelas kepada Musa, ayat yang ke-16, bahwa tanda Israel itu akan mengalami kelepasan daripada tangan Mesir adalah mereka akan beribadah di gunung Horeb. Horeb terletak di mana? Di semenanjung Sinai. Mereka pergi untuk beribadah di sana. Dan betul ketika mereka telah keluar daripada Mesir, mereka sampai di gunung Horeb dan mereka beribadah kepada Allah di sana. Maka padang gurun menjadi tempat penyembahan kepada Allah. Dan padang gurun juga menjadi saksi Allah mengikatkan perjanjiannya dengan umat Allah. Ada covenant Allah di sana. Di dalam kitab Keluaran 19, Keluaran 20 sampai dengan Keluaran 24. Menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang mengangkat Israel sebagai anak-anaknya. Mengadopsi Israel sebagai anak-anaknya. Dan Allah menjadi bapa mereka. Dan Allah mengaruniakan kepada mereka hukum-hukum di mana di padang gurun untuk mereka menaati Allah. Menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang berbeda daripada anak-anak dunia ini. Maka saudara, padang gurun adalah saksi mata. Padang gurun adalah tempat penyembahan dan covenant. Jadi padang gurun bukanlah tempat yang negatif saja, tetapi padang gurun memiliki nilai yang positif, nilai yang terkait dengan penyembahan kita kepada Allah yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh makna perjanjian lama tentang padang gurun ini dibawa ke dalam perjanjian baru. Dibawa ke dalam perjanjian yang baru. Saudara perhatikan di situ. Di dalam perjanjian baru, seluruh penggunaan kata padang gurun itu dalam perjanjian lama dimaknai. Bahkan secara luas itu diaplikasikan kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat di dalam kalimat Yesus, Yohanes 6 ayat 31 sampai 32 dan ayat 49. Di situ Yesus berbicara tentang pemeliharaan Allah terkait dengan apa? Roti mana? Roti mana? Yesus mengatakan bahwa Allah pelihara Israel. Dan siapakah roti yang dimaksud? Kristus. Dia adalah roti sorga yang datang dari Allah. Dia adalah pribadi yang memuaskan jiwa maupun memuaskan tubuh daripada manusia. Khususnya umat yang dipilih Allah. Dialah sang roti itu. Saudara, itu adalah bicara mengenai pemeliharaan Allah. Uraian tentang pengembaraan Israel di padang gurun oleh Stefanus. Ya, yang berbicara mengenai pekerjaan Allah yang begitu besar. Dan sekarang telah digenapkan di dalam Kristus yang adalah anak Allah yang sejati itu. Israel gagal di pengembaraan, tetapi Yesus tidak gagal di dalam pengembaraan. Saudara lihat di dalam kasus mengenai pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus selama 40 hari. Dijelaskan oleh Stefanus di sana. Peringatan tentang penyembahan berhala, 1 Korintus 10 ayat 31 dan Ibrani 3. Paulus berbicara dengan keras supaya umat Allah yang telah percaya kepada Yesus Kristus menjauhkan diri dia daripada penyembahan berhala. Jangan kamu dimurkai Allah sama seperti generasi yang ada di dalam padang gurun yang dimurkai Allah karena penyembahan kepada berhala, anak lembu emas. Saudara, ini adalah semua hal mulai mengingatkan, menggemakan kembali seluruh makna-makna yang ada di dalam perjanjian lama tentang padang gurun. Padang gurun juga adalah tempat kediaman kejahatan dan pencobaan. Saudara perhatikan di dalam kasus daripada Yesus Kristus ketika dicobai. Di dalam Markus dikatakan bahwa Yesus itu tinggal bersama dengan binatang liar. Mari kita lihat saudara. Di dalam Markus pasal 1. Ayat yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ada pekerjaan iblis di sana, ada binatang-binatang liar yang bersama-sama dengan Yesus. Itu sama dengan kalimat daripada Musa di dalam Ulangan tadi yang mengatakan bahwa mereka tinggal di padang gurun di mana ada ular, ada kalajengking, binatang-binatang liar. Yesus juga tinggal di padang gurun dan bersama-sama dengan dia ada binatang-binatang yang liar. Di dalam perjanjian baru, padang gurun juga memiliki makna tempat ibadah, pelayanan dan kekalahan bagi iblis. Pencobaan Yesus di padang gurun menggambarkan kekalahan kepada iblis. Dan saudara juga lihat bahwa di sana di padang gurun Yesus beribadah kepada Allah. Di sana di padang gurun juga Yohanes Pembaptis itu beribadah. Di sana di padang gurun juga Yohanes Pembaptis memberitakan firman Allah. Yesus juga memberitakan firman Allah. Bahkan ketika dia memberi makan 5.000 orang, banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Yesus melayani itu di wilayah sekitar
padang gurun. Bukan di semenanjung Sinai tentunya, tetapi wilayah yang di dekat Yordan sana. Maka saudara, itu dengan demikian kita menemukan bahwa di dalam Perjanjian Baru, gema tentang penggunaan padang gurun saudara itu sangat kental, diulang-ulang kembali dan diaplikasikan secara luas di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dan tempat padang gurun adalah tempat yang merupakan penyataan dan pemberitaan kabar baik. Saudara perhatikan dalam Yesaya, Lukas dan Markus dan juga Kisah Para Rasul. Padang gurun menjadi tempat di mana bukan hal negatif saja yang terjadi, tetapi di sana umat Allah menyembah Allah, Yesus Kristus menyembah Allah. Di sana Allah menyatakan kebaikannya, kabar baik diberitakan bagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah pada zaman itu. Jadi saudara, waktu kita melihat hal ini, maka kita menemukan ada sesuatu yang sangat indah, ada kontinuitas, ya, ada kesinambungan yang sangat indah di dalam makna padang gurun di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada dua makna yang berjalan sekaligus, yaitu makna yang negatif, yang merupakan sesuatu yang berbahaya, tetapi juga ada makna positif di mana Allah ditinggikan dan dimuliakan, Allah disembah, ada covenant Allah di situ yang diikatkan dengan umat Allah. Jadi sekali lagi, padang gurun adalah hal yang menyatakan kasih pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh orang percaya. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi. Bagaimana Israel dan padang gurun adalah tipologi daripada Kristus itu sendiri. Tipologi atau gambaran yang menunjuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita mulai melihat ke dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi. Dan kemudian kita mengaitkan dengan kitab Bilangan. Baik, saudara perhatikan di dalam Matius dan juga di dalam kitab Hosea, di situ dijelaskan bahwa Yesus Kristus dan Israel memiliki korelasi, memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Israel menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah Israel yang sejati. Mari kita lihat Hosea pasal 11 ayat yang 1. Hosea 11 ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel disebut sebagai anak Allah. Anak Allah. Saudara, ini adalah bicara mengenai status dan kondisi Israel yang telah diangkat atau diadopsi oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 adalah catatan yang sangat penting tentang covenant Allah, di mana Allah mengangkat Israel, mengadopsi Israel yang tidak layak itu, yang adalah orang berdosa itu, diangkatnya, diadopsinya menjadi anak-anak kepunyaan Allah sendiri. Dan di dalam Hosea 11 ayat 1 menggambarkan bagaimana tindakan Allah sebagai Bapa yang melindungi Israel, yang meluputkan Israel dan melepaskan Israel dari penindasan Firaun yang begitu kejam, yang berjuang untuk menghancurkan seluruh keturunan Israel, tetapi Allah melepaskan mereka. Allah melepaskan mereka daripada segala permusuhan, perlawanan dan segala upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun. Saudara perhatikan, Allah bertindak atas Israel sebelum Israel percaya kepada Allah. Sebelum Israel itu kemudian taat kepada Allah. Allah melakukan pembebasan atas tangan Firaun berdasarkan kasih Allah kepada Israel. Israel dipilih dan dijadikan sebagai objek kasih Allah. Karena itu Allah turun tangan untuk melepaskan Israel dari tangan Mesir. Allah juga menyatakan perlindungan dia dan penjagaannya atas Israel selama masa perbudakan di Mesir dan ketika Israel itu keluar dari Mesir. Perjalanan saudara keluar daripada Mesir dan Allah membawa mereka berhadapan dengan apa? Laut Teberau, dengan padang gurun dan kemudian dengan tentara Firaun. Tetapi Allah menyatakan perlindungan yang begitu luar biasa di mana Allah menghancur leburkan seluruh pasukan Mesir di mana di dalam laut Teberau. Lalu kemudian dia membawa mereka memasuki padang gurun dan mempersiapkan Israel sebagai tentara perangnya. Saudara, ini adalah sesuatu pekerjaan Allah yang melindungi Israel, menjaga Israel dan membuktikan bahwa Israel adalah anak-anaknya. Israel juga saudara dipanggil keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan sebagai wujud cinta kasih Tuhan Allah. Jadi saudara melihat bahwa seluruh perbuatan Allah atas Israel yang dicatat di dalam Hosea 11 ayat 1 menyatakan atau mengkonfirmasikan bahwa Allah adalah Bapa atas Israel,
Dan Israel adalah anak-anak Allah. Karena itu Allah bekerja, bertindak berdasarkan kovenan Allah untuk memelihara umatnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian semuanya ini saudara, bukan saja hanya terbatas kepada Israel saja, tetapi mengacu kepada siapa? Yesus Kristus yang akan datang. Mari kita lihat di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15 yang mengutip Hosea pasal 11 ayat 1 ini. Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah kutipan dari Hosea 11 ayat yang pertama. Saudara, tadi yang saya katakan, kisah kehidupan daripada Israel tidak stop kepada Israel saja, tetapi menunjuk kepada Yesus Kristus. Tipos, gambaran yang utama itu. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang sejati. Kalau Israel adalah anak yang diadopsi oleh pekerjaan Kristus, tetapi sekarang Kristus ditunjukkan dengan jelas oleh Matius bahwa Hosea berbicara jauh ke depan, berabad-abad ke depan, yaitu mengacu kepada siapa? Yesus Kristus yang adalah anak Allah sejati, the beloved Son of God. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi bukan mengacu kepada Israel itu sendiri, tetapi mengacu kepada siapa? Yesus Kristus yang akan datang. Yesus Kristus mengalami hal yang mirip dengan apa yang dialami oleh Israel. Israel dijajah, diperbudak, mau dibunuh oleh Firaun. Yesus Kristus mau dibunuh oleh Herodes, seorang raja yang kejam yang juga berusaha untuk menghancurkan Yesus Kristus, dan ini adalah gambaran perlawanan kepada Allah, kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah itu. Saudara, sekali lagi ada kemiripan, ada paralelisme di sini. Dan Kristus anak tunggal Allah juga dilindungi oleh Allah, dijagai oleh Allah dari tangan Herodes yang kejam itu, maupun ketika dia tinggal di Mesir. Caranya apa? Allah bawa Yusuf bersama dengan Maria melalui perintah daripada malaikat pergi ke Mesir. Ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan. Lalu Allah membawa pulang lagi Yesus Kristus kembali kemana? Ke tanah Kanaan, yaitu tanah Israel. Ini adalah wujud kasih Allah, pemeliharaan Allah. Bahkan selama Yesus tinggal di Mesir, Allah peliharakan seluruh kebutuhan daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Israel adalah paralel dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus, menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa anak Allah yang sejati bukan Israel, tetapi anak Allah yang sejati adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah pribadi yang nanti menggenapkan seluruh perjanjian Allah dan memberikan benefit, manfaat yang begitu baik di dalam karya keselamatannya bagi Israel. Israel yaitu anak-anak adopsi Allah. Ya, jadi ini hal yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa Israel dan Yesus Kristus tidak boleh dipisahkan. Walaupun berbeda, tetapi tidak boleh dipisahkan. Keduanya berkorelasi karena Israel menunjuk kepada Kristus, sang Israel yang sejati, anak Allah yang sejati. Yang kedua, pengembaraan Israel di padang gurun dan Kristus pun tidak boleh dipisahkan. Tadi saya sudah sempat singgung secara singkat di depan, bahwa ini adalah menunjuk kepada Kristus yang akan datang, bahwa dia adalah Israel sejati yang kemudian taat sempurna kepada Allah dan melewati pencobaan. Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus itu hanya di padang gurun saja. Tidak, saudara. Pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus menurut kesaksian dari surat Ibrani adalah dialami oleh Yesus Kristus seumur hidup dia. Jadi pencobaan di padang gurun bukan satu-satunya pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Tetapi seluruh hidup Yesus Kristus itu pencobaan menjadi bagian di dalamnya. Ya, dialami seumur hidupnya. Itu adalah kesaksian daripada surat Ibrani. Nah sekarang saya prioritaskan ke dalam pencobaan padang gurun, karena ini adalah hal pertama yang dialami oleh Yesus setelah dia memasuki pelayanan publik dia sebagai Mesias. Selama umur 0 tahun sampai dengan umur 30 tahun, Yesus tidak pernah melakukan pelayanan mesianik dia secara publik. Saya ulangi, selama umur 0 tahun sampai dengan 30 tahun, Yesus tidak pernah melakukan pelayanan publik dia sebagai Mesias. Pada usia 30 tahun, baru dia dengan proklamasi daripada Allah melalui pembaptisan Yohanes, ya, maka dia sah untuk menjalankan pelayanan publik dia sebagai Mesias. Setelah itu baru dia memasuki
pencobaan di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali bagaimana Allah mengatur semuanya sehingga seluruh pekerjaan Kristus termasuk pengembaraan yang ada di padang gurun itu dapat menunjuk kepada Yesus Kristus, dapat diarahkan kepada Yesus Kristus karena Kristus adalah representasi atau perwakilan daripada umat Allah di dalam mengalami segala macam pencobaan. Nah, mari kita mulai masuk di dalam pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Matius pasal yang keempat. Yesus mengambil puasa selama 40 hari. Dia tidak makan. Puasa itu adalah sebuah bentuk kesalehan yang dilakukan umumnya oleh orang Yahudi. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam Lukas 18 ayat 12 biasa orang Yahudi mengambil puasa itu 2 kali seminggu. Nah, puasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan 2 kali seminggu tetapi 40 hari. Ya, dan puasa itu sebagai kesalehan yang umum di antara orang Yahudi merupakan sesuatu yang biasa mendampingi perenungan dan doa yang serius. Jadi orang Israel kalau mau berdoa dengan serius, memfokuskan dirinya dengan serius kepada doanya, kepada perenungannya, biasa mereka akan mengambil waktu puasa. Jadi puasa adalah salah satu aktivitas rohani yang selalu mendampingi doa dan perenungan daripada orang-orang Yahudi ketika mereka dengan serius berdoa di hadapan Allah. Nah, puasa selama 40 hari itu adalah perkiraan waktu terlama bagi seorang manusia untuk berpuasa tanpa membahayakan tubuhnya secara permanen. Jadi ini adalah secara medis, saudara. Kenapa 40 hari? Menurut para penafsir mengatakan bahwa 40 hari adalah perkiraan waktu terlama bagi seorang manusia untuk berpuasa tanpa membahayakan tubuhnya secara permanen. Jadi berarti itu masih ada sesuatu hal yang positif di sana. Tetapi saudara ingat bahwa ini semua hanya bisa dilakukan oleh kekuatan Allah semata. Nah, apakah puasa 40 hari ini hanya spesifik milik daripada Yesus Kristus? Tidak. Ternyata di dalam perjanjian lama dicatat bahwa Musa juga pernah berpuasa selama 40 hari. Elia juga pernah berpuasa selama 40 hari. Jadi tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab perjanjian lama misalnya Musa dan Elia juga melakukan puasa yang sama. Yesus di dalam perjanjian baru juga melakukan puasa yang dalam jumlah waktu yang sama. Nah, lalu apa kaitannya? Apa kaitannya pencobaan di padang gurun dengan puasa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari ini, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puasa 40 hari mengingatkan kepada pengembaraan Israel selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Saudara ingat, di dalam kehidupan daripada Israel, Tuhan Allah hitung 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu di dalam Bilangan 14. Ya, hukuman Allah kepada pemberontakan Israel itu 1 hari dia hitung 1 tahun. Jadi total 40 tahun. Pencobaan datang tentu setelah 40 hari berpuasa. Tetapi waktu dia berpuasa 40 hari, saudara, di situ menggambarkan seperti apa yang dihitung oleh Allah. Yesus melakukannya. Tetapi Yesus tidak melakukannya dalam 40 tahun. Dia hanya melakukan dalam 40 hari saja. 40 hari saja. Jadi 40 hari menggambarkan 40 tahun pengembaraan daripada Israel. Di mana? Di padang gurun. Nah, hal ini, saudara, tidak dilakukan oleh Yesus Kristus berdasarkan keinginan dia. Bukan karena dia adalah anak Allah yang sejati, dia adalah Mesias yang harus melayani secara publik, maka dia yang memimpin kehidupan dia. Tidak, saudara. Di dalam kalimat Matius 4 ayat 1, Roh Kudus itu membawa Yesus masuk ke padang gurun. Di dalam Markus, Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke padang gurun, saudara. Dan di dalam Lukas, Yesus Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia masuk ke padang gurun. Jadi itu berarti, saudara, 40 hari puasa dan pencobaan yang datang setelahnya itu adalah terjadi oleh kehendak Allah semata. Saudara baca di dalam Ulangan 8 ayat 2-3, di situ Musa dengan jelas menunjukkan bahwa masuknya Israel, pengembaraan Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah kehendak Allah. Dan bukan kehendak Israel tetapi kehendak Allah. Di tengah-tengah pemberontakan Israel memang Allah berkehendak untuk menghukum mereka. Tetapi juga di saat yang sama Allah memang memiliki rancangan untuk Israel harus hidup selama 40 tahun di mana? Di padang gurun. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan. Pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas kehendak Tuhan Allahmu. Di satu pihak memang Israel berdosa dan karena itu mereka dihukum oleh Allah. 40 tahun mereka ada di padang gurun. Tetapi di pihak lain memang Allah mau di dalam rancangan kekal Allah. Memang Allah mau Israel ada di mana? Di padang gurun. Ada di padang gurun, saudara. Sehingga kalau saudara memperhatikan hal ini jika diparalelkan dengan Yesus Kristus, memang Allah berkehendak Yesus masuk ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari di sana dan kemudian menerima pencobaan. Memang Allah berkehendak, demikian juga Allah berkehendak atas Israel untuk ada di padang gurun, hidup di sana dan mereka mengalami pencobaan di sana. Jadi saudara, apa yang mau ditekankan baik oleh Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3 maupun Matius 4 ayat 1? Pencobaan mendapat tempat dalam rancangan Allah bagi anak Allah. Baik anak Allah itu dalam artian Israel di dalam perjanjian lama, maupun anak Allah yang sejati di dalam artian Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru. Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Leon Morris mengatakan demikian. Pencobaan Yesus di padang gurun dikarenakan fakta bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan karena Yesus itu meragukan identitas dia sebagai anak Allah, maka dia perlu dicobai untuk membuktikan identitas dia sebagai anak Allah. Bukan. Tetapi karena Yesus adalah anak Allah, maka dia dicobai, dimasukkan ke dalam narasi pencobaan itu untuk menunjukkan bagaimana seharusnya anak Allah itu hidup berkenan di hadapan Allah. Saya ulangi. Kenapa Yesus itu diizinkan Allah atau Allah berkehendak dia masuk ke dalam pencobaan? Karena memang fakta Yesus adalah anak Allah. Israel, kenapa diizinkan Allah masuk ke dalam pencobaan selama mereka hidup 40 tahun di dalam padang gurun? Karena memang fakta Israel adalah anak Allah. Dan untuk menunjukkan apa artinya hidup sebagai anak-anak Allah, pencobaan adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan apa artinya hidup sebagai anak Allah. Yesus Kristus masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam puasa 40 hari di padang gurun untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hidup sebagai anak Allah. Saudara, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 menunjukkan bahwa Allah mau menyatakan bagaimana hati daripada Israel, saudara ya. Itu berarti bahwa tujuan daripada pencobaan, tujuan daripada pengembaraan yang Allah izinkan bagi Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah untuk dengan jelas menunjukkan apa artinya hidup mereka sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau saudara mengidentifikasikan diri saudara sebagai orang yang sudah percaya Yesus Kristus dan memang Roh Allah mengkonfirmasikan itu di dalam diri saudara dan saudara mengklaim bahwa diri saudara adalah anak Allah, saudara harus menunjukkan saudara memang betul adalah anak Allah. Caranya bagaimana? Saudara hidup di dalam jalan tol saja, di dalam keadaan yang tidak ada hambatan, bebas hambatan. Kalau seperti itu saudara, bukti atau arti yang jelas daripada anak Allah, hidup sebagai anak Allah itu kurang terlihat. Maka perlu ada hambatan, perlu ada pencobaan yang Allah itu taruh di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memperlihatkan, untuk membukakan, untuk menunjukkan kejelasan hidup daripada anak Tuhan itu seperti apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara ada di tengah-tengah perlawanan yang begitu sengit dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, iman saudara harus dibuktikan. Seperti para misionaris yang ada di wilayah-wilayah yang begitu amat sukar. Saudara, saat itu akan terlihat jelas perbedaan hidup orang yang percaya kepada Allah dan perbedaan hidup orang yang tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena saudara ada di tengah-tengah padang gurun. Saudara ada di tengah-tengah hambatan. Dan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menyatakan dengan jelas apa artinya hidup sebagai anak Allah. Ya. Apa itu arti hidup sebagai anak Allah? Cuman dua, saudara. Cuman dua. Percaya Allah dan firman-Nya dan taat kepada Allah. Hanya itu, saudara. Dan untuk itu Allah proses Israel berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun cuma belajar dua hal. Percaya Tuhan Allah dan firman-Nya dan taat sama Tuhan. Yesus Kristus tidak perlu waktu 40 tahun untuk belajar itu. Yesus Kristus diberi waktu oleh Allah. Selama 40 hari dia berpuasa dan kemudian pencobaan itu datang. Di dalam waktu yang singkat dia memenangkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya dan taat adalah hal yang begitu sukar dilakukan oleh umat Allah. Kenapa? Karena umat Allah adalah manusia berdosa.
Umat Allah sekalipun telah diselamatkan oleh Allah, dia manusia berdosa. Karena itu dia butuh ditempa oleh Allah, dia butuh diajar, dididik oleh Allah melalui segala macam hambatan, melalui segala pergumulan-pergumulan, ketandusan padang gurun, kesukaran, ada ular, ada kalajengking, ada kematian, ada kesakitan yang dialami oleh orang percaya, orang Israel selama di padang gurun. Supaya apa? Mereka belajar percaya, mereka belajar taat kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah tujuan yang Allah itu inginkan. Dan Yesus Kristus pun dicobai untuk tujuan ini, saudara. Dicobai, masuk ke dalam pencobaan itu. Allah kehendaki dia masuk ke sana untuk apa? Buktikan hidup sebagai anak Allah, percaya dan taat kepada Allah. Nah, karakteristik daripada pencobaan, saudara. Karakteristik daripada pencobaan. Di dalam Matius 4 ayat 1, saudara. Kata pencobaan, saudara. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dicobai. Kata dicobai, saudara, perazzo. Perazzo, saudara, itu mengandung dua arti sekaligus. Dua arti sekaligus. Merupakan ujian dari Allah dan merupakan pencobaan dari iblis. Merupakan ujian dari Allah dan merupakan pencobaan dari iblis, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 1 ayat 13, saudara, itu menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Kita lihat ya, Yakobus 1 ayat 13, saya bacakan bagi saudara supaya hal ini clear bagi kita. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi klaim Alkitab jelas di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah tidak pernah mencobai manusia dan dia tidak boleh dicobai. Tetapi pertanyaannya, kenapa dalam Matius 4 ayat 1 jelas bahwa Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Jelas, saudara, Allah bawa ke sana. Saudara, kata mencobai, saudara, di dalam Ulangan maupun Ibrani 11 ayat 17, saudara, itu ada kata dasarnya itu Ibrani nakah ya, saudara, nakah, yang berarti menguji, saudara. Untuk menyatakan status sebenarnya dari hati Israel, apakah mereka taat kepada Allah, percaya kepada Allah atau tidak, saudara. Jadi sebenarnya kata itu, saudara, kalau Allah yang mengujinya, Allah tidak sedang mencobai manusia, tetapi Allah sedang membukakan keadaan hati sebenarnya daripada umat Allah. Allah sedang menyingkapkan apa yang ada sebenarnya di dalam jiwa daripada manusia itu. Yang terselubung, yang tertutupi bahkan oleh perkara-perkara yang rohani, saudara. Tetapi melalui ujian itu, yang di dalam teks kita memakai kata pencobaan, tetapi di hadapan Allah, Allah bukan mencobai, tetapi Allah menguji kita untuk apa? Membuka status sebenarnya, keadaan sebenarnya daripada jiwa kita. Jadi di hadapan Allah tidak ada satu manusia pun yang bisa memanipulasikan keadaan hati dia. Kenapa? Karena semuanya telanjang, semuanya terbuka di hadapan Allah. Allah buka itu. Kalau saudara menyembunyikan itu terus menerus, dia akan izinkan persoalan, dia akan izinkan berbagai macam keadaan-keadaan yang sukar untuk buka, singkapkan keadaan hati saudara. Dan itu yang dimaksudkan dengan Allah membawa Yesus untuk dicobai di sana. Tujuannya adalah menguji apa sebenarnya yang ada di dalam hati Yesus. Menguji apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang Israel. Matius 4 ayat 1 menegaskan bahwa Allah berkuasa memakai kejahatan orang fasik dan iblis untuk menggenapi maksudnya. Maksudnya adalah apa? Untuk membuka keadaan jiwa daripada Israel ataupun Yesus Kristus yang sebenarnya. Apakah taat atau tidak taat. Saudara, ini adalah hal yang sangat indah. Karena apa? Karena di dalam Matius 4 ayat 1 menunjukkan bahwa pencobaan yang dialami oleh kita dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah itu adalah ujian. Bukan sesuatu yang menghancurkan kita. Itu adalah ujian, saudara. Ujian. Dan sekaligus menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa memakai segala kejahatan. Atau apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk orang fasik dan iblis untuk menggenapi kehendaknya. Menggenapi maksudnya. Berarti Israel maupun Yesus Kristus mengalami hal ini. Mereka dipimpin. Mereka dibawa, dituntun di dalam kedaulatan Allah semata. Nah, Yakobus 1 ayat 3, saudara, menjelaskan lebih dalam lagi tentang kata ujian ini, ya, yaitu di dalam kata Yunaninya dokimeion, ya, saudara. Nah, di dalam ujian, saudara, itu memiliki tujuan yang positif, bukan tujuan yang negatif, yaitu apa? Memurnikan iman umat Allah dan menghasilkan kesalehan hidup. Jadi waktu saudara membaca karakteristik
kata pencobaan peretso, saudara, peretso yang di dalam Matius ini, saudara, ini bukan di dalam sudut pandang Allah untuk menghancurkan kita secara negatif, tetapi secara positif untuk memurnikan iman umat Allah dan menghasilkan kesalehan hidup yang sejati. Saudara baca itu di dalam Yakobus 1 ayat 4 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Jadi saudara, ketika Allah membawa Israel masuk ke dalam padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengalami begitu banyaknya pencobaan di sana. Bahkan Ulangan berkata bahwa memang Allah mencobai mereka di sana. Allah menguji mereka. Tetapi di dalam Ulangan mengatakan bahwa itu semua pada akhirnya untuk maksud yang baik. Untuk maksud yang baik. Bukan maksud yang jahat, saudara. Bukan maksud yang jahat. Untuk maksud yang baik. Saudara, lihat di dalam Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi ini adalah tujuan Allah. Ketika Yesus masuk ke padang gurun, tujuannya adalah untuk kebaikan. Ketika Israel masuk ke padang gurun dengan segala macam pencobaan dan kesukaran di sana, tujuannya adalah untuk kebaikan. Kenapa? Karena dari sudut pandang Allah, Allah tidak pernah mencobai manusia dan manusia tidak bisa mencobai Allah. Nah, tetapi saudara, di dalam kata pencobaan peretso ini, saudara, juga mengandung arti kedua, yaitu merupakan pencobaan dari iblis. Pencobaan dari iblis. Kalau dari sudut pandang Allah ini adalah ujian, sudut pandang kedua adalah dari iblis, yaitu pencobaan. Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga di situ dikatakan si pencoba, diabolos, saudara. Kata diabolos itu berarti melemparkan, memfitnah, mendakwah. Ini adalah pekerjaan iblis yang terus-menerus dilakukan melawan Allah, Kristus dan umatnya. Setiap orang yang memfitnah, mendakwah, yang melakukan ketidakbenaran, dusta, itu adalah di pihak iblis. Dan iblis melakukan itu dan mencoba membujuk Yesus Kristus untuk melakukan apa yang diinginkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga dialami oleh orang Israel ketika mereka ada di dalam padang gurun di Bilangan, saudara, di kitab Bilangan. Iblis hadir untuk membuat mereka terbujuk begitu luar biasa melalui Bileam, saudara. Dan kemudian mereka tidur dengan perempuan-perempuan Moab, saudara. Mereka sangat-sangat terpesona dengan bujukan daripada nabi palsu itu, yaitu Bileam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini juga iblis bekerja kepada Yesus Kristus, membujuk Yesus Kristus dengan cara yang manis. Iblis tidak datang dengan menggunakan hal yang keras, seperti di dalam jalan penderitaan Via Dolorosa menuju kayu salib. Tetapi dia datang dengan bujukan-bujukan yang halus, yang menawan hati kita, yang mempesona kita, yang membuat kita begitu tergiur dengannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, esensi di belakang itu ternyata membawa Yesus anak Allah untuk tidak setia kepada tugas mesianiknya dan menggunakan setiap cara yang mungkin untuk membelokkan Yesus dari ketaatan dia kepada Allah dan kehendaknya. Ini yang menjadi esensi daripada pencobaan. Begitu juga ketika iblis menggoda Israel ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Misalnya melalui Bileam, nubuatan Bileam yang sangat menggiurkan, saudara. Tujuannya adalah untuk apa? Membelokkan Israel daripada tugas utama mereka. Membelokkan Israel daripada kasih mereka kepada Allah. Membelokkan Israel daripada ketaatan mereka kepada Allah. Iblis pakai segala macam cara. Segala macam cara, saudara. Lukas 4 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa iblis mencari waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Untuk kemudian kembali menggoda Yesus Kristus. Saudara, waktu yang baik di hadapan iblis itu belum tentu sesuatu yang baik bagi kita. Bisa saja itu sesuatu yang betul-betul sedang dalam keadaan yang sulit sekali dan iblis datang dan menghancurkan kita. Atau bisa saja itu adalah dalam kondisi yang sangat-sangat nyaman bagi kita dan iblis hadir dan kemudian menghancurkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal demikian adalah cara iblis untuk membawa engkau dan saya dibelokkan dari Allah daripada kehendak Allah itu sendiri. Esensi pencobaan adalah hal ini. Dan tujuan daripada pencobaan adalah apa, saudara? Jelas sekali di dalam esensinya. Menghancurkan, membinasakan, menjatuhkan, dan menggagalkan kehendak Allah. Yesus Kristus, Israel, dua-duanya dicobai untuk apa? Dibelokkan daripada Allah dan kehendaknya. Dan saat itu di dalam Bilangan mencatat, Israel gagal total. Mereka dibelokkan untuk tidak taat kepada Allah. Tapi Yesus Kristus tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaannya ujian dan pencobaan?
Saya kutip kalimat daripada pendeta Stephen Tong waktu dia berkhotbah, dia mengatakan bahwa ada 3 yang membedakan pencobaan dan ujian. Kalau ujian dari Allah, pencobaan itu dari iblis. Sumber, cara, dan tujuan. Yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Sumbernya berbeda, satu dari Allah, satu dari iblis. Caranya juga berbeda, dan tujuannya juga berbeda. Ini menjadi 3 inti yang membedakan ujian dan pencobaan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini karakteristik pencobaan ini saudara dialami oleh Yesus Kristus dan juga dialami oleh orang Israel. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Engkau dan saya ada di dalam dunia ini yang dimana Allah tempatkan, dan saudara dan saya tidak dapat lepas dari 2 arti daripada kata pencobaan ini. Yaitu apa? Saudara diuji oleh Allah, dan yang kedua saudara dicobai oleh iblis. Hal ini akan terus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah. Pertanyaannya adalah apakah saudara memenangkannya atau tidak? Memenangkannya atau tidak? Nah, mari kita perhatikan kemenangan Kristus berlawanan dengan kekalahan Israel atas pencobaan. Kemenangan Kristus itu berlawanan dengan kekalahan Israel atas pencobaan. Kunci daripada kemenangan Kristus di dalam keseluruhan pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah, saudara. Firman Allah. Saudara ingat kata dasar daripada kita bilangan tadi apa? Dia berfirman, di mana di padang gurun. Maka padang gurun tidak bisa lepas daripada apa? Firman Allah. Karena itu saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia ada di sana berpuasa dan kemudian iblis mencobai dia, saudara. Apa yang terjadi? Firman adalah kunci bagi Yesus Kristus untuk memenangkan pencobaan atas dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti saudara tidak dapat membiarkan diri kita untuk menganggap diri kita begitu kuat, begitu dapat dengan kemampuan kita untuk kemudian bisa mengalahkan iblis dan seluruh tipu muslihatnya. Tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Karena tanpa firman Allah tidak ada satu manusia pun dapat kuat berdiri menghadapi pencobaan. Tidak ada, saudara. Firman Allah adalah kunci kemenangan utama. Yesus Kristus yang adalah anak Allah sejati saja menyerahkan diri dia mengandalkan firman, bukan mengandalkan kepada kekuatan dia. Walaupun dia adalah anak Allah yang mampu untuk mengatasi iblis dan pencobaan, tetapi sekali lagi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan apa? Firman yang tertulis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus anak Allah yang sejati andalkan firman. Bagaimana mungkin engkau dan saya yang adalah Israel, anak-anak Allah yang diadopsi, tidak mengandalkan firman Allah? Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan jiwa kita. Sangat membahayakan jiwa kita. Anak Allah sejati andalkan firman. Bahkan dia adalah sang firman sejati. Maka engkau yang adalah para pengikut Kristus, yang adalah percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh tidak untuk mengandalkan firman Allah. Saudara harus wajib mengandalkan firman dalam seluruh kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita hidup di dalam suatu kehidupan dunia yang dimana ada pencobaan. Baik itu adalah ujian dari Allah atau pencobaan dari iblis. Ya. Kedua, di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa satu-satunya senjata yang dipakai untuk melawan kuasa iblis dan segala tipu muslihatnya adalah firman Allah. Firman Allah adalah pedang roh. Pedang roh yang saudara dapat pakai, saudara dapat gunakan untuk hancurkan kuasa iblis. Maka Yesus Kristus tahu bahwa kunci kemenangannya hanya dalam firman. Dan Yesus Kristus menggunakan pedang rohani itu untuk lawan kuasa iblis dan segala tipu muslihatnya. Saudara, kadang-kadang kita baca Alkitab, kita anggap lewat Alkitab itu. Kita anggap remeh setiap firman itu. Saudara, semakin saudara mengenal Allah, seharusnya saudara semakin menghormati firman Allah. Titik komanya saja saudara harus hormati. Kenapa? Titik komanya pun diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman adalah pedang. Itu berarti saudara harus tinggal tetap di dalam firman. Saudara harus mengerti firman. Saudara harus memanfaatkan firman itu dalam kehidupan saudara sebagai senjata utama untuk melawan segala godaan iblis maupun tipu muslihat dosa yang ada dalam diri saudara sendiri. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh anggap remeh firman. Firman Allah dipakai oleh Kristus sebagai pedang. Maka engkau pun sebagai orang-orang yang telah percaya Yesus Kristus harus pakai firman Allah sebagai pedang rohani lawan kuasa kegelapan. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus itu memenangkan pencobaan yang ada. Pencobaan 1, pencobaan 2, dan pencobaan 3. Di dalam Matius. Pencobaan 2 dan pencobaan 3 dicatat berbeda di dalam kitab Lukas. Tetapi sebenarnya esensinya itu sama. Saudara, pencobaan yang pertama, ketika Yesus betul-betul lapar, memang dia lapar. Karena 40 hari itu tidak makan. Dia betul-betul lapar dan kemudian iblis mencobai dia. Minta Yesus
mengubah batu-batu menjadi roti. Tapi saudara perhatikan dia pakai kata jika. Jika engkau anak Allah, kata jika itu berarti meragukan. Padahal pasal 3 klaim langsung dari sorga, dari Allah Bapa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diperkenankan oleh Allah Bapa. Sekarang di dalam pencobaan pertama, malaikat atau iblis yang telah jatuh itu mengatakan kepada Yesus bahwa jika engkau anak Allah, jika berarti Yesus, kau harus buktikan bahwa kau adalah anak Allah. Dengan kata lain, iblis meragukan status Yesus sebagai anak Allah yang sejati, yang diperkenankan oleh Allah Bapa. Bukankah pola yang sama dilakukan kepada Adam dan Hawa? Ketika iblis itu melalui ular mencobai Hawa, apa yang dia tabur duluan? Keraguan. Benih keraguan kepada apa? Kepada firman Allah. Kalau ragu kepada firman Allah berarti ragu kepada sang pemberi firman, yaitu Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau anak Allah, buktikan, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Padahal memang Yesus adalah anak Allah. Tetapi Yesus menjawab dengan kutipan langsung dari Ulangan. Kutipan kalimat Yesus ini yang menunjukkan bahwa pencobaan yang dialami oleh Yesus itu paralel dengan pencobaan yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Dia pakai Ulangan, di situ dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembuktian identitas Kristus sebagai anak Allah melalui persoalan makanan. Persoalan makanan. Bukankah ini yang dicari-cari sama Israel ketika mereka ada di padang gurun? Ketika mereka datang dan kemudian bersungut-sungut kepada Allah dan kemudian ingin merajam Musa dengan batu. Mereka mempersoalkan tentang Allah, tentang pemeliharaan Allah, urusan makan minum, saudara. Urusan makan minum. Tuhan buktikan bahwa engkau hadir, Tuhan buktikan bahwa engkau memimpin kami, Tuhan buktikan bahwa engkau pelihara kami, kasih kami makan dan minum. Saudara pikir selama itu Allah tidak kasih mereka makan dan minum? Allah kasih. Di dalam Ulangan mencatat bahwa Allah kasih bahkan makanan sorgawi supaya menunjukkan kepada mereka bahwa Allah pelihara mereka. Tapi bahkan sudah ada mana pun mereka masih bersungut-sungut, kami pengen makan daging. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembuktian bahwa Allah pelihara mereka, pembuktian bahwa Allah hadir, pembuktian bahwa memang Allah itu mengasihi mereka dengan cara apa? Allah siapkan kebutuhan jasmani kami. Jadi saudara mereduksi providensi Allah kepada apa? Urusan makan minum saudara. Kalau Allah tidak kasih makan minum, maka dia bukan Allah yang pelihara kita. Kalau Allah tidak kasih kita kecukupan kebutuhan jasmani, maka dia bukan Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, ini yang dikatakan di dalam Ulangan. Israel mencobai Allah, Israel mendakwa Allah, memfitnah Allah. Dan mereka sama dengan dia bolos, si pencoba itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau mencobai Tuhan Allah di dalam masa krisis, saudara. Masa krisis itu tadi dalam ini pembahasan kita tentang padang gurun. Masa krisis itu membongkar isi hati kita. Membongkar isi hati kita. Saudara, satu kali kami itu berbicara tentang beberapa gaji daripada para pemuda-pemudi kami di dalam gereja ini yang harus dipotong gara-gara masa corona. Begitu juga hamba Tuhan gereja ini juga dipotong. Dan kemudian ada yang bahkan di PHK, yang tidak ada kerja sama sekali. Lalu sekarang harus ikut ibadah live streaming. Ikut ibadah live streaming berarti ada persembahan. Lalu mulai pikir-pikir pakai otak. Nah, kasih persembahan gak ya? Kasih persembahan gak ya? Karena apa? Masalah ini tidak ada income masuk dengan sebagaimana harusnya. Bahkan tidak ada sama sekali. Lalu saya jawab kepada pemudi yang bicara dengan saya bilang begini. Masa corona adalah alat di tangan Tuhan untuk membuktikan isi hati saudara. Saudara punya hati lekat kepada apa? Kepada harta, kepada uangmu, atau kepada Tuhan? Apakah hidupmu itu tidak cukup membuktikan bahwa Allah pelihara kamu? Apakah nafasmu, seluruh aktivitas hidupmu tidak cukup untuk memperlihatkan bahwa Tuhan mengasihi kamu? Sehingga gara-gara uang 1 sen itu, gara-gara persembahan itu saudara menyaksikan akan Allah kita. Maka saya katakan, corona menjadi alat di tangan Tuhan. Buktikan kasih saudara kepada Allah. Menunjukkan jiwa saudara itu terpikat kepada siapa. Saudara percaya kepada Allah dan firman-Nya? Saudara taat kepada Dia? Atau saudara memang memilih lebih melekatkan diri saudara kepada seluruh kebutuhan jasmani saudara, seluruh income saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan pertama. Memfitnah Allah. Ya, mendakwa Allah sebagai pribadi yang tidak pelihara kita. Gara-gara apa? Gara-gara urusan kebutuhan jasmani.
Maka Yesus lawan itu semua. Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia hidup oleh firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara akan melihat betapa luar biasanya kalimat Yesus Kristus ini ketika saudara ada dalam krisis. Saudara perhatikan Elia. Di dalam masa kesukaran besar, tidak ada hujan turun 3,5 tahun. Terjadi kelaparan besar di Samaria. Dan Elia ikut berbagian di dalam apa? Pengalaman akan kelaparan yang besar itu. Elia nggak makan, Elia nggak minum, saudara. Begitu sungai Kerit itu kering, dia pergi ke janda. Janda pun punya apa, saudara? Hanya cuman minyak yang sisa sedikit di buli-buli itu dan tepung segenggam. Tapi Allah berkati dia. Allah melipat kali gandakan. Elia hidup. Hidup oleh apa? Oleh makanan jasmani? Bukan. Tetapi oleh pekerjaan Allah. Oleh firman Allah. Dan janda itu pun hidup oleh karena firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua. Apa yang dilakukan di situ, saudara? Iblis menggoda Yesus dengan mengatakan demikian. Dia bawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu dia berkata, jika engkau anak Allah, kata jika kembali lagi dipakai. Keraguan terhadap identitas Kristus sebagai anak Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah kutipan di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca Mazmur. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara perhatikan, ini adalah perlindungan Allah bagi siapa? Bagi umatnya. Bagi umatnya, saudara ya. Bagi anak-anak Allah, yaitu Israel. Dan kemudian dipakai oleh iblis untuk diaplikasikan kepada Yesus Kristus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi masalahnya ini konteks bukan suruh Israel jatuhkan diri, saudara. Ya, ini bukan konteks demikian, saudara. Tetapi ini konteks di mana terjadi malapetaka yang dialami oleh Israel dan Allah menyatakan perlindungannya atas Israel. Tetapi yang terjadi, saudara, ketika iblis memanfaatkan kalimat ini untuk diaplikasikan kepada Yesus Kristus, saudara, yang dia maksudkan adalah Yesus itu tidak taat kepada Allah, menjatuhkan diri dia. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Ini adalah tindakan apa, saudara? Tindakan show off. Show off dari apa? Dari kuasa kemesiasannya dia. Buktikan bahwa dirimu itu adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Padahal memang dia adalah anak Allah, saudara. Jatuhkan dirimu. Show off, saudara. Sedangkan di dalam konteks Mazmur 91 itu bukan show off, saudara. Itu sedang berbicara mengenai tindakan providensia Allah atas Israel yang mengalami malapetaka. Mengalami pergumulan hidup. Mengalami penderitaan. Sedangkan di dalam konteks Matius pasal 4. Ini adalah konteks show off. Konteks untuk memamerkan. Konteks untuk menunjukkan ya kekuasaannya di dalam kemesiasannya dia. Dengan cara apa? Spektakuler. Jatuhkan diri, nanti malaikat datang kamu. Saudara, kadang-kadang saudara di dalam kekristenan kita punya sifat cara kerja yang mirip seperti setan. Apa, saudara? Suka show off. Suka pamer kekuasaan. Suka pamer mujizat A, mujizat B. Kamu tahu nggak? Saya punya karunia-karunia yang begitu luar biasa spektakuler, yang extraordinary. Yang saya punyai kamu nggak punyai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai kesombongan. Kesombongan. Buktikan identitasmu sebagai anak Allah. Tapi motif di belakangnya apa? Sombong. Pamerkan kekuasaanmu. Pamerkan bahwa engkau adalah Allah yang berkuasa. Ya malaikat-malaikat pun tunduk sama saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan jalan salib. Jalan salib adalah jalan yang anti terhadap meninggikan diri. Jalan salib adalah jalan yang anti terhadap keangkuhan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis memberikan bujukan yang begitu menggiurkan. Begitu menggiurkan, saudara. Yesus bukan tidak mungkin atau tidak mampu lakukan itu. Yesus mungkin dan mampu untuk lakukan itu. Karena dia anak Allah. Tetapi Yesus menolaknya. Yesus menolak. Dia pakai Ulangan 6 ayat yang ke-16. Dia pakai Ulangan 6 ayat 16.
Saya baca hal ini ya. Ulangan 6 ayat 16. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Saudara ingat kasus di Masa dan Meriba tentang urusan apa? Air ya saudara ya. Mereka mencobai Tuhan Allah, padahal Allah tidak mencobai umat Allah. Dan dia seharusnya tidak boleh dicobai. Tapi Israel terlalu kurang ajar sama Tuhan. Mereka melakukan apa? Pencobaan kepada Allah. Mereka mencobai Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pekerjaan daripada iblis diabolos ya saudara. Mendakwa Allah, mencobai segala kebaikan-kebaikan Allah. Dengan cara apa? Allah buat apa yang kami mau, buat apa yang kami inginkan. Buat itu secara spektakuler untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menolak itu semua. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena ada tertulis tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Jadi Yesus menolak segala jalan kemuliaan yang ditempuh tanpa jalan salib. Ketiga, pencobaan yang ketiga saudara. Yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus Kristus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan ketiga berbicara mengenai apa? Pemerintahan Kristus sebagai Mesias melalui jalan salib yang akan menegakkan kerajaannya sebagai bukti kasih dia sepenuhnya kepada Bapa, totalitas pengabdian dia kepada Bapa, penghormatan dia yang total kepada Bapa saat itu digoncang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, esensi terdalam daripada pencobaan adalah membuat saudara tidak mengasihi Allah, membuat saudara tidak menghormati Allah, membuat saudara tidak melayani Allah, mengabdikan diri saudara secara total kepada Dia. Dan iblis tahu itu. Begitu kasih itu berpindah dari Allah menuju mamon, dari Allah menuju berhala, maka di titik itu merupakan titik kejatuhan. Sangat sederhana, menyembah iblis saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis itu bukan ownernya, bukan pemiliknya ciptaan ini. Kristus adalah pemiliknya, tetapi dia bersikap seperti owner, palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik esensi dibalik daripada pencobaan iblis. Tinggalkan kasihmu kepada Allah. Tinggalkan pengabdian totalmu kepada Allah. Percaya dan taat kepada Allah itu omong kosong. Sekarang engkau percaya dan taat kepada aku saja. Maka yang menjadi objek penyembahan bukan lagi Allah. Hukum pertama, dekalog. Hukum satu dan hukum yang kedua. Langsung habis saat itu. Allah adalah objek penyembahan satu-satunya. Israel digoda. Dan Israel jatuh dengan penyembahan kepada anak lembu emas. Tetapi Yesus Kristus saat itu. Dia tidak jatuh tetapi dia memakai Ulangan 6 ayat 13. Ada tertulis bahwa hanya Allah saja yang harus disembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memenangkan hal ini. Israel adalah anak-anak Allah yang tidak setia. Israel adalah anak-anak Allah yang jatuh tergelincir di dalam dosa dan dia tidak taat kepada Allah, tidak mengasihi Allah dengan totalitas kehidupannya secara sempurna. Tetapi satu-satunya anak Allah, Israel yang sejati, yang secara total mengasihi Allah, yang secara total mengabdi kepada Allah, yang secara total menyembah hanya kepada Allah saja. Dan seluruh hidupnya dia baktikan kepada Allah. Itu adalah Yesus Kristus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan engkau dan saya adalah panggilan yang seperti Kristus. Mengabdikan hidup saudara kepada Allah. Mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Di dalam iman dan ketaatan saudara. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah arti hidup sebagai anak-anak Allah. Arti hidup sebagai anak-anak Allah adalah apa? Taat dan percaya Allah. Taat dan percaya Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika itu tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita sulit untuk memenangkan pencobaan ini. Maka Israel dan padang gurun adalah tipologi kepada Yesus Kristus. Israel dan padang gurun menggambarkan begitu banyaknya kegagalan manusia. Tetapi Israel dan padang gurun mengharapkan akan adanya Israel sejati, anak Allah sejati yang menyempurnakan segala apa yang menjadi tuntutan Allah dan yang tidak pernah gagal itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ketandusan padang gurun ada pengharapan. Dan pengharapan itu siapa? Kristus dan karyanya yang sempurna, percaya dan taat seumur hidupnya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur untuk anugerah Allah yang begitu besar. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena melalui Israel dan pergumulan mereka selama 40 tahun di padang gurun, kami melihat adanya pengharapan yang Allah tanamkan di dalam kehidupan mereka. Pengharapan yang ditujukan hanya kepada Kristus, Israel yang sejati, yang memenangkan segala pergumulan, pencobaan di dunia ini, dan bahkan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan biarlah Engkau memimpin setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh menghidupi kehidupan kami sebagai anak-anak Allah yang percaya dan taat seumur hidup kami oleh kekuatan kuasa daripada Allah semata. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.